Perubahan dari waktu ke waktu adalah sebuah keniscayaan, sehingga kita tidak bisa mengelak dari sebuah perubahan. Termasuk di dalamnya perubahan dalam hal informasi dan komunikasi. Di dunia sekarang ini, tantangan terbesar bagi perpustakaan, apa itu perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, dan perpustakaan apa saja, di mana minat baca anak-anak atau kunjungan ke perpustakaan itu dari waktu ke waktu semakin berkurang. Tentu harus ada langkah bagus atau langkah-langkah yang perlu diambil. Bagaimana caranya sekolah dalam hal ini untuk menarik minat baca anak-anak atau menarik minat anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan. Lihat fenomena yang ada zaman sekarang ini, pengunjung perpustakaan itu sudah sangat menurun. Ini disebabkan karena para siswa itu lebih mencari informasi itu menggunakan gadget ataupun ponsel masing-masing, sehingga daya minatnya ke perpustakaan itu sangat menurun. Namun kami sebagai guru, supaya perpustakaan ini lebih diminati oleh siswa, kami menjadwalkannya setiap hari itu bergantian tiap kelas. Saya itu cari tugas lebih banyak menggunakan handphone karena adanya internet yang semakin digital ini. Jadi saya itu banyak menggunakan kayak semacam Google, ChatGPT atau aplikasi-aplikasi lain untuk mencari jawaban penjelasan tugas saya. Tentu sejumlah hal bisa dilakukan. Yang paling pertama itu tentu bagaimana menciptakan suasana perpustakaan yang begitu nyaman, sehingga bisa menarik anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan. Termasuk di dalamnya sebenarnya, kalau saya lebih cenderung bahwa karya-karya anak-anak itu juga ditampilkan di perpustakaan, sehingga mereka ada kebanggaan tersendiri pada saat berkunjung bersama teman-temannya di perpustakaan karena melihat karya mereka. Upaya yang kami lakukan sebagai guru di sini, kami menjadwalkan jadwal belajar setiap kelas itu di perpustakaan, sehingga di perpustakaan juga dimanfaatkan sebagai proses belajar mengajar. Untuk perpustakaan itu kita ada jadwal khusus dari sekolah karena perpustakaan juga ini perlu dikunjungi untuk mencari ilmu yang lebih dalam begitu. Jadi kita itu setiap minggu ada jadwal khusus untuk berliterasi ke perpustakaan. Yang berikutnya tentu langkah yang harus diambil adalah pihak sekolah harus bagaimana memberikan reward kepada anak-anak yang rajin berkunjung ke perpustakaan. Nanti akan ada satu langkah yang kita ambil di sekolah bahwa anak-anak dalam 1 bulan itu siapa yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan. Nah, mereka akan dinobatkan sebagai duta baca. Atau bisa juga duta literasi di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Seperti itu. Ya, kalau memang memungkinkan, rewardnya bisa berupa hadiah apa misalnya yang diberikan oleh pihak sekolah. Sebenarnya tujuan dari adanya perpustakaan ini, kami sebagai guru itu mengharapkan kehadiran siswa di sini untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Ya, jadi jangan dibiarkan seperti ini perpustakaan, jadi harus dikunjungi agar bisa bermanfaat untuk anak-anak. Yang jelasnya bahwa membaca di gadget dengan membaca buku itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Jika kita membaca di gadget, biasanya secara medis mata kita itu cepat lelah. Tetapi kalau kita membaca di buku yang manual itu, kita lebih fokus membaca, artinya mata tidak cepat lelah. Jadi masing-masing punya keunggulan, sehingga di negara-negara maju sekalipun mereka tidak meninggalkan perpustakaan. Perpustakaan masih tetap menjadi sarana untuk anak-anak, apa itu siswa maupun mahasiswa, untuk menggali sejumlah informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tapi kita juga itu akui bahwa perpustakaan ini sekarang jarang dikunjungi karena adanya handphone. Dan internet itu semakin meluas untuk para pelajar. Yang jelasnya bahwa jika anak-anak rajin berkunjung ke perpustakaan, ada nilai pembelajaran di sana, bukan cuma untuk membaca, tetapi mereka di perpustakaan mereka bisa bersosialisasi dengan teman yang lain, bisa memperbincangkan satu isu penting yang lagi hangat pada hari ini. Jadi mereka perpustakaan bukan untuk tempat membaca saja, tetapi menjadi sarana untuk berdiskusi sekaligus bersosialisasi. Karena itu juga penting, bersosialisasi, berkolaborasi. Apalagi dalam kehidupan kekinian, kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Sehingga itu penting adanya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan perpustakaan manual. Meskipun kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi melalui gadget kita, yang orang-orang bilang bahwa dunia ada dalam genggaman kita.